Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Oktavianti, NPM 18.101.34.11.023, kelas 5F, dosen pengampu yaitu Dr. Syukmaneti, MSI. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yaitu pengaruh penerapan model problem based learning terhadap hasil belajar IPA kelas 4 SD Negeri 01 Malancan. A. Kajian teori. B1. Pengertian PBL. PBL merupakan suatu model menghadapkan siswa pada permasalahan yang berhubungan dengan dunia nyata, yang dipecahkan melalui langkah sistematis dan ilmiah, yang menjadi titik tolak pembelajaran yang menantang bagi siswa. 2. Pengaruh PBL terhadap hasil belajar IPA kelas 4 SD. Pengaruh pembelajaran based learning pada masa pandemi COVID ini, siswa pada pembelajaran IPA belum bersifat pengalaman langsung di lapangan dan berkaitan dengan permasalahan sehari-hari. Siswa masih sangat tergantung pada keberadaan guru dan sumber pembelajaran pada buku, paket IPA maupun LKS pada masa pandemi. 3. Karakteristik model pembelajaran based learning. Menurut Trianto 2009-93, karakteristik model pembelajaran problem based learning atau PBL adalah: A. Adanya pengajuan pertanyaan atau masalah dari siswa. B. Berfokus pada keterkaitan dan disiplin. C. Penyelidikan autentik. D. Menghasilkan produk atau karya dan mempresentasikannya. E. Dan kerjasama. 4. Langkah-langkah penelitian. Pelaksanaan model PBL ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. A. Orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan penting yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. B. Mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 5. Kelebihan. Sudrajat 2011 mengemukakan beberapa keunggulan dari model problem based learning ini, yaitu: A. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. B. Melibatkan secara aktif, memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. C. Pengetahuan tertanam berdasarkan mata yang dimiliki oleh siswa, sehingga pembelajaran lebih bermakna. D. Siswa dapat merasakan manfaat dari pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan. E. Menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa. F. Pengkondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan temannya sehingga pencapaian ketuntasan siswa dapat diharapkan. 6. Kelemahan dari based learning, yaitu: A. Persiapan pembelajaran atau dalam kurung alat problem dan konsep yang kompleks. B. Sulitnya mencari permasalahan yang relevan. C. Sering terjadi miskonsepsi. Dan D. Memerlukan waktu yang cukup panjang. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Saya menggunakan jenis penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk menguji coba pemahaman anak terhadap hasil belajar IPA kelas 4 SD. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemahaman siswa, di mana prinsip II menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. Selain itu, pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning diyakini dapat menumbuhkan kembangkan kemampuan kreativitas siswa baik secara individual maupun secara kelompok. Pada model pembelajaran ini, guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator pembimbing dan motivator. B. Populasi dan sampel. Populasi. Menurut Suyono
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini diambil dari keseluruhan siswa kelas 4 SD 01 Malancan. C. Definisi operasional variabel. Variabel penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini yang mana mencakup dua variabel diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Variabel bebas. Menurut Robbins, variabel bebas atau independent variabel merupakan sebab yang diperkirakan dari beberapa perubahan dalam variabel terikat. Biasanya dinotasikan dengan simbol X. Dengan kata lain, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel bebas dari penelitian, mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. 2. Variabel terikat. Menurut Robbins, variabel terikat atau dependent variabel merupakan faktor utama yang ingin dijelaskan atau diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, biasa dinotasikan dengan Y. Dengan kata lain, variabel terikat inilah yang sebaiknya kita kupas tuntas pada latar belakang penelitian. Variabel terikat dari penelitian ini adalah hasil belajar IPA. D. Jenis data. Jenis data pada penelitian ini adalah 1. Data primer. Dalam penelitian ini, data hasil belajar IPA siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol pada siswa kelas 4 SD 01 Malancan. 2. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data nilai ujian mid semester IPA kelas 4 SD 01 Malancan dan data yang mengenai jumlah data yang menjadi populasi sampel pada penelitian ini. E. Teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data menurut Sugiono yaitu langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi atau wawancara. Observasi yaitu metode observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua aktivitas siswa pada proses kegiatan kolase di kelas. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data. Data tersebut digunakan sebagai pendukung data dari hasil observasi. F. Instrumen penelitian. Menurut Sugiono 2016, instrumen penelitian adalah alat ukur seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara, dan pedoman observasi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan peneliti adalah berupa lembar kerja siswa yang berupa soal tes hasil belajar untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan soal pilihan ganda. G. Teknik analisis data. Teknik analisis data berguna untuk hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Digunakan statistika deskriptif dalam bentuk rata-rata dan standar devisi. Nilai eksperimen digunakan rata-rata yang diperoleh dibandingkan dengan nilai ketuntasan. Menurut Sugiono, statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang teliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan statistik deskriptif, kemungkinan peneliti dapat melukiskan dan merangkum data atau hasil pengamatan yang telah dilakukannya. Sekian presentasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.